Hai, salam kreatif. Hai, salam kreatif teman-teman. Ketemu lagi bareng saya, tukang sablon amatir. Tukang sablon harus bisa desain. Mari kita bahas, teman-teman. Ini pertanyaan dari Q&A Instagram. Pertanyaannya, Om, saya rencana mau buka sablon, tapi saya belum bisa desain pecah warna. Apa bisa, Bang? Ini Om apa Bang? Jadi, kalau belum bisa pecah warna atau desain atau aplikasi desain yang lain, apa bisa buka sablon? Sekarang ada banyak jasa desain entah itu redraw, gambar ulang, atau tracing kalau gambarnya pecah, atau pecah warna, ya segala macam jasa lah. Untuk sablon sekarang itu udah banyak banget jasa-jasa begituan. Jadi saya mau bilang nggak harus jago pecah warna, nggak harus bisa pecah warna dulu baru buka usaha sablon. Karena terus terang saya juga mulainya dari belum bisa pecah warna, belum bisa. Ya udah ngerti Photoshop, udah ngerti software desain Corel, Photoshop terutama. Cuma belum bisa gimana caranya mecah warna, gimana caranya kalau dapat gambar yang ngeblur atau yang pecah dari klien. Jadi itu berjalan seiring berjalannya waktu, akhirnya saya pelajari akhirnya bisa. Jadi nggak harus bisa dulu. Nah, ini salah satu, saya coba cantumin link salah satu yang menurut saya bisa diandelin untuk pecah warna dan tracing gambar yang pecah ya. Saya coba cantumin linknya di bawah kalau teman-teman mau coba kontak atau teman-teman. Karena sampai sekarang pun saya masih pakai jasa pecah warna kalau seandainya lagi banyak kerjaan dan nggak sempat mecahin warna, nggak sempat nge-tracing. Jadi saya juga sampai hari ini masih pakai jasa, walaupun jarang ya, terbilang jarang lah. Nah sekarang tuh gampang kita nemuin jasa-jasa bisa warna, pecah warna, vektor, entah itu raster. Lebih gampang karena ada sosial media dan banyak yang juga ngejual jasanya lewat sosial media, jadi memudahkan kita. Salah satu yang paling sering saya pakai jasanya itu ada di Instagramnya Editor Sengkle. Saya coba cantumin di sini, terus saya kasih linknya di bawah. Teman-teman boleh kontak kalau teman-teman butuh jasanya. Salah satu yang paling sering saya pakai. Saya pakai jasanya, teman-teman, bukan orangnya ya, saya pakai jasanya. Jadi kalau dibilang harus ya enggak, karena faktanya banyak tukang sablon, banyak yang bisa nyablon. Teman-teman yang saya temuin juga banyak teman-teman yang bisa nyablon, tapi belum bisa desain, belum bisa pecah warna. Dan usahanya berjalan normal, bahkan lebih gede dari usaha yang saya punya. Itu salah satu bukti yang paling nyata menurut saya, kenapa ya nggak harus jago desain, nggak harus jago pecah warna untuk mulai. Tapi sebaiknya memang iya, sebaiknya. Kenapa saya bilang sebaiknya bisa pecah warna sendiri? Karena kalau kita pakai jasa, kita nggak bisa langsung plug, kasih file terus langsung jadi. Biasanya nunggu beberapa jam, bahkan beberapa hari kalau untuk desain-desain yang rumit, karena proses tracingnya di luar. Jadi ya kita nggak bisa kontrol secara penuh berapa lama waktu yang dibutuhin. Kalau kita bisa nge-tracing, bisa ngepecah warna sendiri,
Kalau ada order darurat, kalau ada orderan darurat pun yang super kilat, kita bisa kerjain dan bisa perkirakan waktunya teman-teman. Itu kelebihan kalau kita bisa mecah warna. Kenapa saya bilang untuk mulai usaha sablon nggak harus bisa dulu? Karena nggak harus bisa dulu nyablon, nggak harus bisa dulu pecah warna. Karena teman-teman, kalau nunggu bisa warna, nunggu jago tracing, itu bakal makan waktu yang lama teman-teman. Jadi nggak cukup seminggu 2 minggu. Apalagi buat teman-teman yang betul-betul dari nol, nggak ngerti software desain kayak Corel, Photoshop, Adobe Illustrator gitu, nggak ngerti sama sekali dan belajarnya dari nol, itu akan makan waktu cukup lama untuk mempelajari itu semua tools-toolsnya sampai akhirnya bisa. Jadi butuh waktu lama untuk mempelajari software desain, nggak segampang itu. Makanya saya bilang ya mulai aja dulu, nggak harus bisa desain dulu baru mulai, karena itu akan makan waktu lama dan akan ketunda-tunda terus akhirnya, atau malah nggak jadi gara-gara kendala itu kan, karena malas belajarnya, nggak punya waktu buat belajar pecah warnanya. Jadi kalau mau mulai ya mulai aja dulu. Urusan pecah warna nanti teman-teman bisa cari jasanya, ya lebih baik dimulai dulu. Karena yang saya lihat pun bahkan nggak cuma bisa desain, bahkan ada yang nggak bisa nyablon tapi buka workshop, buka kantor. Kalau teman-teman tahu daerah sini dekat-dekat saya nggak usah sebutin tempat lah ya, di sini tuh ada tempat percetakan yang berjejer. Jadi cuma ada yang punya kantor doang, ada yang punya workshop doang, ada yang punya komputer doang, ada yang buka booth doang, pajangan, majang sampel-sampel. Dan bahkan banyak yang ternyata nggak punya workshop, bahkan ternyata nggak bisa nyablon, nggak bisa desain. Ya mereka siapin aja tempatnya, jalan cari order, dan berjalan sampai sekarang. Yang penting teman-teman kalau udah mau mulai usaha sablonnya, mulai aja, nanti berjalan aja sambil belajar gimana cara pisah warnanya, gimana cara tracingnya, gimana cara desainnya. Sambil itu berjalan secara alami. Jadi sembari berjalan usahanya, berjalan juga belajarnya. Ya itu jawabannya teman-teman. Jadi kalau mau mulai ya mulai aja, belajarnya sambil berjalan. Mudah-mudahan membantu buat teman-teman yang mau mulai usaha sablon. Jangan ragu teman-teman. Ya kalau ragu mending jangan, saya bilangin aja. Karena usaha sablon itu nggak segampang yang kalian lihat, nggak segampang yang kalian pikirin. Tinggal digesut-gesut, dicolek-colek tinta jadi, nggak segampang itu teman-teman. Ada banyak proses yang dilewatin sampai akhirnya jadi satu produk yang bisa dijual. Oke, itu aja teman-teman tips dari saya. Itu aja saya jawab pertanyaan dari teman-teman. Sampai ketemu lagi di video berikutnya teman-teman. Bareng saya, tukang sablon amatir. Salam kreatif teman-teman.